Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini sengaja bapak ibu kami ajak untuk berziarah dari luar. Kalau tadi pagi kita ziarah dalamnya ya, tapi bapak ibu belum sampai tapis, belum sampai tuntas di dalam itu apa saja, maka tadi saya kirimin gambar ya. Bapak ibu sekalian, Madinah ini menjadi magnet terbesar kedua setelah Makkah Al-Mukarramah. Karena kalau di Makkah ada Baitullah, ada Ka'bah ya, maka kita datang ke Mekah dulu, bertemu dengan rumah Allah. Setelah itu baru datang ke rumah kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang datang ke sini tidak mampir ke Madinah, bagaikan orang yang tangannya sebelah, iya, masih pincang gitu ya. Nah, magnet terbesar itu kan ada Rasulullah. Makanya ketika kita datang, dua-duanya kudu kita datangi. Seperti kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, dia harus bergandengan. Bapak ibu sekalian, siapa saja yang datang berziarah ke makam Rasulullah, karena itu makamnya, itu rumahnya. Jadi kalau ditanya mana rumah Nabi, ya itu tuh yang ada kubah hijaunya. Nah, kubah hijau itu kan, Masjid Nabawi itu kan semua kubahnya bukan berwarna hijau. Dan berwarna hijau kubah cuma satu, itu doang. Ya, di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Makam Nabi Muhammad, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab. Utsman bin Affan di mana? Di sebelah, di Baqi. Istri-istri Nabi selain istri pertama Siti Khadijah di Baqi. Termasuk putra-putri Rasulullah, Fatimah Zahra, kemudian Ibrahim ya, yang mati pas waktu lagi gerhana matahari, itu dikuburkan di sebelah makam Rasulullah. Oleh karena itu, siapa saja yang datang berziarah ke rumah Nabi, maka Nabi itu melihat siapa umatnya yang datang ke sini. Jadi rohnya bangkit itu. Itulah kelebihan orang yang sudah meninggal. Jadi kenapa kadang-kadang kita ziarah ke kuburan orang tua kita? Karena orang yang diziarah itu tahu. Orang yang sudah mati, matanya itu tembus pandang. Ya, kalau yang masih hidup punya keterbatasan. Di bawah ini kita nggak bisa lihat ada apa. Tapi kalau kita udah mati akan kelihatan. Nah, yang mati ngelihat kita, cuman kita yang tidak bisa ngelihat yang sudah mati. Nah, Rasulullah SAW ketika dikunjungi oleh umatnya, dia tahu. Nah, ini satu-satu kelihatan. Makanya kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, maka aku wajib memberikan syafaat. Inilah mahalnya orang berangkat umroh. Ya, duit bayaran kecil. Yang mahal apa? Ketemu dengan Nabi. Syafaatnya yang mahal. Ya, kita untuk mendapatkan syafaat, kalau nggak datang ke sini, kudu sering baca sholawat. Nah, tapi dengan kita datang kemari, Nabi sudah melihat, oh ini si A, si B, si Edat. Nanti orang-orang yang telah datang menziarahi kuburan Nabi, maka dialah yang berhak mendapatkan syafaat. Ya, kalau ngelihat begitu Pak, umrah itu murah. Ya, murah apa mahal? Murah, ya kan? Mana makannya tiap hari 3 kali ya. Kalau ketemu kangkung juga
Tinggal nyendok nggak belanja. Iya kan? Dunianya aja sudah dilengkapi. Ya, apalagi di mana? Di akhiratnya. Ya. Nah, para bapak ibu sekalian, itu rumah Nabi itu sebesar Kubah itu. Beliau rumahnya cuma 4 meter kali 4 meter. Nah, rumahnya kecil, nggak besar. Makanya Nabi itu punya alam nasrah laka sadrak. Dia punya lapang dada yang sangat tinggi, sangat besar. Jadi Nabi itu nggak pernah cemburu, nggak pernah iri kalau ngelihat ada orang yang lebih kaya. Nabi nggak pernah iri kalau ada orang tidurnya di kasur empuk. Nabi nggak pernah iri sama orang yang hidup dunianya lebih mewah. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau tidur pipinya bekas tikar itu nempel di pipi. Kata sahabat, apa perlu saya kasih permadani ya Rasulullah agar engkau tidur di kasur yang empuk seperti raja-raja Roma? Nggak usah, kata Nabi. Itu cuma dunia. Nah, yang Nabi kejar itu adalah kehidupan akhirat. Makanya kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Allah kasih dadanya sangat lapang. Beda dengan kita, asal pulang belanja, jembreng tuh di kamar. Nih, murah gitu ya. Udah langsung penghuni kamar yang lain jadi ikut. Gua beli kayak gitu tuh, gitu nggak? Ya, jadi hatinya belum apa. Padahal sebetulnya dia mau belanja apa kek, dia mau beli apa kek, urusan masing-masing kan gitu ya. Nah, saya nyampe di kamar di jembreng tuh. Murah kan ini kan 103. Kan main dah kan. Ya. Jadi belajar sama Rasulullah, hatinya biar apa? Biar lapang. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menjaminkan orang-orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburan Nabi, Nabi orang pertama menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu kalau lagi nikahin anak, saksinya Presiden Jokowi, seneng nggak tuh? Wah, siapa saksinya? Presiden. Nah, tapi di akhirat, saksi bahwa kita ini orang baik, Rasulullah yang menjadikan saksi. Itu sebetulnya jauh lebih apa? Membuat kita lebih bahagia. Nah, orang-orang yang mati di Madinah itu, saksinya siapa? Rasulullah. Siapa yang mau mati di sini? Nah, onta-ontaan saya yang dibawa pulang nih. Jadi lebih milih hati onta daripada mati di sini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah menyampaikan salam ketika kita sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu mari sama-sama kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah. Ya, ikutin pelan-pelan ya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa ashhadu annaka ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah fasallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma atihil wasilah wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sekarang kita sampaikan salam kita
kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini yang saya sampaikan di Jabal Sur tempo hari, sahabat Rasulullah yang paling setia. Abu Bakar itu sahabat Nabi, sekaligus Abu Bakar mertuanya Nabi. Karena anak Abu Bakar yang namanya siapa istri Nabi? Namanya siapa? Aisyah. Dinikahi oleh Nabi di usia 7 tahun. Ya, Nabi sudah di atas 50 tahun. Menikah dengan Aisyah yang masih berapa? 7 tahun. Dan Aisyah itu putri daripada Abu Bakar. Ya. Dan Aisyah itu yang tinggal di rumah itu. Nah, di makam itu. Ya kan? Kalau Nabi sholat malam itu qiyamul lail, Aisyah tidur di sampingnya. Kadang-kadang Aisyah terbangun karena colek ruku sama sujud itu. Sampai-sampai Aisyah kata gini, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih rajin sholat? Padahal engkau orang yang sudah dijamin masuk surga." Kakinya sampai pada bengkak Nabi. Sholat lagi ya. Karena Nabi sangat berterima kasih dengan jaminan itu. Rasa terima kasihnya dengan dibalas dengan melakukan apa? Sholat. Nah, mari sama-sama kita sampaikan salam kita ke Abu Bakar. Assalamu alaika ya khalifata Rasulillah. Assalamu alaika ya sahiba Rasulillah fil ghari. Assalamu alaika ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Jazakallah an ummati Rasulillah khairal jaza. Wa laqad khalafta Rasulullah ahsanal khalaf. Wa salakta tariqahu wa minhajahu khairu sulukin. Wa nasarta al-islama wa wasalta al-arhama wa lam tazal qaiman bil haqqi hatta atakal yakin. Fassalamu alaika wa rahmatullah wa barakatuh. Sekarang kita sampaikan salam kita kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, beliau sangat memusuhi Islam. Tapi setelah beliau menyatakan sebagai muslim, membela mati-matian. Dan Umar bin Khattab ini orang yang paling banyak menanggung anak yatim. Ya, memelihara, menanggung hidupnya, biayanya gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ana wa kafilul yatim, oh saya kata Nabi, dan orang yang menanggung orang yatim, anak yatim seperti ini nih. Jari tengah dan jari telunjuk. Sama Nabi, sangat berdekatan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dekat sama Nabi di hari kiamat, maka jadilah apa? Kafil anak yatim. Ya, kafil anak yatim, dekat. Kafil itu maksudnya menanggung biaya hidupnya, biaya sekolahnya sampai dia jejeg, bisa berdiri sendiri. Ya. Dan ini termasuk kelebihan Umar bin Khattab. Mari sama-sama kita sampaikan salam kita. Assalamu alaika ya muzhiral Islam. Assalamu alaika ya Faruq. Assalamu alaika ya man nataqta bis-sawabi wa kafalta al-aitama wa wasalta al-arhama wa qawiya bika al-islamu. Assalamu alaika wa rahmatullah. Nah, yang selanjutnya kita sampaikan salam kita kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Di tangan atau di masa Khalifah Utsman bin Affan adanya pembukuan Al-Quran. Jadi dulu di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Al-Quran itu nggak berbentuk seperti sekarang. Adanya di kepala-kepala para hafiz.
Nah, karena Islam sudah menyebar ke berbagai negara dan banyaknya para hafiz yang meninggal dunia, akhirnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, Quran dibukukan. Ya, walaupun tidak seperti sekarang. Qurannya nggak ada titiknya, adanya gigi doang. Gimana bacanya ya? Nah, nanti Quran yang zaman Utsman bin Affan, besok Bapak Ibu bisa lihat tuh di pabrik Al-Quran. Di pabrik Al-Quran itu lebih dari 78 bahasa dunia ada di dalam situ. Dan setiap tahunnya lebih dari 18 juta eksemplar dicetak. Besok Bapak Ibu datang ke pabrik Al-Quran, dikasih free satu orang satu. Gratis. Kalau dengar gratis, senyumnya sumringah. Nah, ya kan? Oleh karena itu mari sama-sama kita sampaikan salam kita kepada Utsman bin Affan. Assalamu alayka ya Zannurain Utsman bin Affan. Assalamu alayka ya Salisal Khulafai Ar-Rasyidin. Assalamu alayka ya Mujahhiza Jaisil Usrati bin Nakdi wal Aini wa Jami'al Qur'ani bainad dafataini. Jazakallah an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. Allahumma rda anhu warfa' darajatahu wa akrim maqamahu wa ajil sawabahu. Amin. Nah, sekarang kita sampaikan doa dan salam kita untuk para kober baki di sana yang tadi saya sudah sebutkan ya. Para sahabat Nabi, para istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, dan para pejuang-pejuang muslim, para ulama-ulama dunia yang dimakamkan di sana, kita kirimi salam dan kita kirimi doa. Sehingga dengan datangnya kita ke sini, mereka Allah angkat derajatnya ya. Assalamu alayka dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalina wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma gfir li ahlil baqi'il gharqad. Amin ya rabbal. Nah, para Bapak Ibu sekalian, itulah cara menyampaikan salam kita kepada Rasulullah, para sahabat ya. Nanti Bapak Ibu ada waktu sampaikan salam, minimal assalamu alayka Rasulullah. Minimal lagi baca banyak sholawat, biar kita kelak di yaumil qiyamah digabungkan berdekat dengan sama dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita akan menuju ke satu masjid di sebelah barat ya. Kita ke sana. Ada masjid yang